Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kalau gitu satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Paulina Jayanti, Andika Dwi Ayu, Dina Clara. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Maria Siska, biasa dipanggil Siska. Di sini Ibu akan mengajar kalian pada mata pelajaran sistem komputer. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Maria Siska, biasa dipanggil Siska. Nah, mulai hari ini Ibu akan mengajar kalian pada mata pelajaran sistem komputer. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pengenalan perangkat keras komputer atau pengenalan hardware komputer. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum? Apa sih perangkat keras komputer atau apa sih hardware dari komputer? Yang udah tahu bisa angkat tangan? Tidak ada? Oke. Jadi, perangkat keras itu merupakan komponen fisik pada komputer yang bisa kita pegang atau bisa kita pindah-pindahkan. Nah, untuk perangkat keras komputer sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen input, kemudian ada komponen proses, dan yang satunya lagi ada komponen output. Nah, untuk yang pertama ada komponen input. Nah, komponen input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sebuah komputer. Nah, dari pengertiannya tadi, ada yang udah tahu belum kira-kira yang termaksud perangkat input itu apa sih? Ada yang udah tahu? Belum tahu juga ya? Oke, nah di sini ada contoh dari perangkat input. Itu yang pertama ada keyboard, kemudian ada mouse, kemudian ada mikrofon juga. Nah, selain dari 3 ini masih banyak lagi contoh dari perangkat input yang lainnya. Nah, untuk perangkat input keyboard sendiri, seperti apa sih proses input yang dilakukan oleh si keyboard ini? Nah, jadi keyboard ini melakukan proses input berupa memasukkan teks, kemudian memasukkan angka, kemudian memasukkan gambar ke dalam komputer atau ke dalam monitor. Nah, lanjut, yang kedua ada komponen proses. Nah, perangkat proses itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengolah data yang diberikan oleh si perangkat input tadi. Nah, untuk kemudian diproses dan akan ditampilkan oleh perangkat output atau perangkat keluaran. Nah, untuk contoh dari perangkat proses, diantaranya itu meliputi ada prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian ada RAM juga. Nah, RAM ini, kok RAM termasuk dalam perangkat proses sih Bu? Seharusnya kan masuk dalam perangkat penyimpanan seperti itu. Nah, jadi yang termaksud dalam perangkat penyimpanan itu berupa perangkat yang
bisa menyimpan data dalam jangka panjang. Nah, kalau untuk RAM ini tadi, dia hanya menyimpan data dalam waktu yang pendek atau bisa dibilang itu tidak selamanya. Jadi data yang disimpan di RAM itu bersifat sementara. Jadi maka dari itu RAM masuk ke dalam komponen proses. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah perangkat output atau perangkat keluaran. Nah, dari namanya sendiri kita udah tahu ya, dia berupa perangkat keluaran. Nah, jadi komponen output ini atau perangkat output ini merupakan komponen yang bertugas untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang ada pada komputer. Nah, jadi data yang tadi kita masukkan, kita ketik misalnya, kemudian data tersebut diproses di CPU ataupun di motherboard, kemudian nah data yang sudah diproses itu akan ditampilkan di komponen atau perangkat output ini. Nah, untuk contoh dari perangkat output, diantaranya yang pertama itu ada proyektor. Nah, proyektor ini tentunya tidak asing lagi ya, kita udah sering pakai juga. Dia itu menghasilkan keluaran berupa gambar ya, dari sinarnya itu. Kemudian ada printer. Nah, printer itu juga sudah jelas, dia menghasilkan output berupa gambar, kemudian berupa perintan teks, seperti itu. Nah, yang ketiga ada monitor. Nah, untuk monitor itu sudah jelas juga, untuk monitor itu dia menghasilkan output berupa gambar, kemudian tampilan layar daripada monitor itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas buat kalian. Untuk tugasnya kalian bentuk satu kelompok itu 4 orang. Iya, sekarang. Sudah? Oke, untuk tugasnya silahkan didengar. Kalau perlu dicatat juga ya tugasnya biar nggak lupa. Tugasnya yang pertama, setiap kelompok mencari contoh dari perangkat input, kemudian perangkat proses, dan perangkat output. Kecuali yang udah Ibu sebutkan tadi ya, kecuali yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kalau sudah ketemu, kalau sudah dicari, kalian tulis juga hasil dari perangkat tersebut. Nah, misalnya perangkat input keyboard tadi, dia menghasilkan inputan berupa apa, seperti itu. Kemudian tadi contohnya juga ada printer, perangkat output. Nah, contoh pengeluarannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Paham? Oke. Mulai bekerja ya. Waktunya Ibu kasih 10 menit untuk setiap kelompok. Nanti kalau sudah dipresentasikan per kelompok, nanti perwakilan saja yang menjelaskan. Oke, siap? Oke, Ibu tunggu ya. Oke, setiap kelompok tadi sudah menjelaskan tugas yang sudah Ibu berikan. Dilihat dari pemaparan setiap kelompok, sudah terlihat ya bahwa kalian sudah memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, jadi Ibu akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, di mana pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware komputer. Nah,
Hardware itu sendiri tadi merupakan perangkat komputer yang bisa kita pegang fisiknya ataupun bisa kita pindahkan seperti itu. Kemudian perangkat keras tadi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada input, kemudian ada proses, dan ada output atau pengeluaran. Nah, untuk penjelasan ketiganya tadi Ibu rasa sudah jelas ya? Oke, kalau gitu boleh kemas-kemas dulu. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk pada pembahasan software daripada komputer atau perangkat lunak dari komputer. Nah, untuk minggu depan, Ibu minta nanti sebelum kita masuk, kalian harus sudah siapkan minimal pengertian kemudian contoh daripada software komputer itu sendiri. Bisa? Oke. Kalau gitu, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap semuanya bisa hadir ya. Oke, kalau gitu satu orang tolong pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Oke, selamat siang semuanya.